الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa lisan kita, hati kita dan anggota badan kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan karunia kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat yang tidak terhitung. Selayaknya bagi kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini, sebagaimana seperti biasanya, kita belajar bersama membaca tafsir Muyassar yang ditulis oleh sebagian dari ulama hafizahumullah ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 dari surat Al-Hujurat. Siapa yang membaca satu ayatnya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-11 dari surat Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu, seruan pada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling mencela satu sama yang lain,
wala talmizu anfusakum, kemudian wala tanabazu bil alqab, dan janganlah saling kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ya, di situ sebagaimana dalam rasamnya, ya, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Dalam penulisan Al-Qur'an, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, panggilan yang fasik, yaitu ba'dal iman, setelah keimanan. Wa man lam yatub, maka barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka faulaika humudz zalimun, maka sungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah berbuat kezaliman. Dalam ayat ini terdapat asbabun nuzul, ya, sebab turunnya ayat, sebagaimana yang disebutkan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam As-Sahih Al-Musnad fi Asbabin Nuzul, di dalam kitab beliau rahimahullah ta'ala, yaitu As-Sahih Al-Musnad, yaitu hadis-hadis yang menunjukkan dalam sebab-sebab turunnya ayat. Hadis sahih yang menyebutkan tentang sebab turunnya ayat. Dan hadis ini juga disahihkan Syekh Albani rahimahullah ta'ala, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, ya, dari sahabat An Abi Jabirah ibn Ad-Dhahhak qala, ini yang terdapat dalam riwayat Imam Tirmidzi, qala kana ar-rajulu minna yakuna lahu al-isman wa thalasah fa yud'a bi ba'diha fa asa ayyakraha. Kemudian qala fa nazalat hadhil ayah wala tanabazu bil alqab. Dari Abu Jabirah bin Ad-Dhahhak, beliau berkata, seorang dari kami, ya, seorang dari kami dulu apa? Yakunu lahul isman. Jadi dahulu dia memiliki dua nama. Ada yang memiliki apa? Ya, 3 nama. Lalu fayud'a, lalu dipanggil biba'diha, yaitu dipanggil dengan nama sebagiannya, ya, maka bisa jadi atau mungkin dia fa'asa ayyakrah, bisa jadi, boleh jadi dia akan apa? Tidak suka. Kemudian Abu Jabirah, ya, mengatakan di sini fanazalat hadhil ayah, kemudian turun ayat ini, yaitu ayat apa? Wala tanabazu bil alqab, dan jangan, ya, kalian memanggil dengan gelar, ya, yang mengandung, ya, dalam gelar tersebut adalah ejekan, yaitu atau keburukan. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari Amir, beliau berkata, haddatsani Abu Jabirah Ibnu Dhahhak. Jadi Abu Jabirah ini apa? Ya, diperselisihkan apakah dia seorang sahabat, ya, ataukah bukan. Ya, kemudian, ya, ulama merajihkan bahasanya Abu Jabirah, ya, adalah seorang sahabat. Yaitu Abu Jabirah bin Dhahhak, beliau berkata, fina nazalat hadhil ayah. Ya, makanya di sini dikatakan fina, pada kami, ya, berarti menunjukkan apa? Ya, dia adalah, ya, seorang sahabat, ini Abu Jabirah. Fina nazalat hadhil ayah, pada kami turun ayat ini, fi Bani Salimah, ya, pada Bani Salimah, wala tanabazu bil alqab, janganlah, ya, kalian saling memberi gelar yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, ya, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, itu sesudah keimanan. Kemudian apa? Qadima, beliau berkata, qadima alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, datang Rasulullah sallam, walaysa minna, dan tidak ada di antara kami, ya, seorang pun illa walau usman, jadi melainkan apa? Ada padanya dua
nama, au thalathah, ya, atau memiliki tiga nama. Kemudian faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya fulan. Kemudian Nabi SAW memanggil wahai fulan, ya, wahai fulan. Kemudian orang-orang berkata, ya Rasulullah, mah ya Rasulullah. Ya, seakan-akan di situ apa? Jangan, mah. Mah itu apa? Jangan. Wahai Rasulullah, dia akan marah. Innahu yaghdab min hadal ism. Ya, sungguhnya dia marah dari nama ini. Fa anzalat atau fa unzilat hadhil ayah. Lalu diturunkan ayat ini, yaitu apa? Wala tanabazu bil alqab. Bisa dipahami ini sebab turunnya ayat, ya. Karena ada orang yang apa? Tidak suka kalau dipanggil dengan ya nama yang apa? Yang dipanggil, yaitu apa? Misalnya terdapat ya penghinaan, terdapat ya hal yang tidak disukai oleh yang dipanggil. Kemudian dalam syarah atau ta'liq dari As-Sahihul Musnad, yaitu dalam kitab Ghayatul Ma'mul, yaitu yang ditulis oleh Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah taala. Beliau adalah ya pengasuh atau pengajar di Darul Hadits Damar, ya, dan salah seorang ya murid Syekh Muqbil rahimahullah taala. Kadang beliau menggantikan ya dalam mengajar Syekh Muqbil rahimahullah taala apabila berhalangan. Dan Syekh Utsman memberikan ta'liq dari ayat ini, ya, wala tanabazu bil alqab. Ya, jadi kita ya akan baca ya sebagaimana dalam sebab turunnya ayat, dan artinya insyaallah antum ya la yaskor, janganlah mencela suatu kaum ya pada kaum yang lain, insyaallah bisa dipahami kan. Jadi kita mau ambil faedah dari apa? Dari sebab turunnya ayat, ya. Itu firman Allah wala tanabazu bil alqab. Yaitu janganlah engkau memanggil ya seorang dengan nama atau dengan lakop. Lakop apa kalau dalam bahasa Indonesia? Dengan gelar, ya, dengan panggilan, ya. Dengan lakop yang apa? Yang dia membencinya. Ya. Dia membencinya, ini tidak menyukainya, seperti seorang memanggil apa? Ya a'rad. Wahai yang apa? A'rad. Hah? Pincang, ya. Wa ya a'ma. Wahai yang buta, ya. Wa ya a'war. Yang picak. Dalam bahasa Indonesia picak, ya, picak matanya. Ya, wa ya mujrim. Apa mujrim? Hah? Ya, wahai pendosa, misalnya seperti itu kan. Ya, ya asi. Wahai seorang yang apa? Bermaksiat, ya, atau ya fasik. Ya, atau wahai fasik, dan yang semisalnya dari gelar-gelar yang apa? Ya, yang dipanggil itu tidak ridho, tidak suka. Ya, karena seorang muslim ya tidak halal baginya untuk mencela saudaranya ya dengan apa yang dia tidak suka atau sesuatu yang apa akan membuatnya marah. Bahkan sepantasnya seorang muslim itu apa? Memasukkan kebahagiaan, yang memberikan kebahagiaan pada saudaranya dan berbuat lembut, ya, berbuat lembut kepada saudaranya. Ya, karena dahulu itu orang-orang jahiliyah ya mereka saling apa? Saling panggil memanggil dengan panggilan yang buruk, yang tidak disukai. Adapun setelah agama Islam ini, yaitu setelah Rasulullah SAW ya diutus, maka apa? Diharamkan, maka selayaknya apa? Ditinggalkan. Ya, begitu juga ya apabila seorang itu telah bertobat dari suatu hal, suatu dosa yang dulu dia apa? Dia telah lakukan, maka apa? Tidak boleh seorang itu apa? Mencelanya. Ya, tidak boleh dia mencelanya. Kemudian apa? Ya, mengatakan dengan apa yang dia telah bertobat darinya. Ibnu Jarir rahimahullah taala, beliau seorang ahli tafsir. Ini Ibnu Jarir siapa? At-Tabari. Beliau meninggal pada tahun berapa? 310. Ya, kalau nggak salah ingat, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, ya, menyebutkan larangan ya untuk orang-orang beriman supaya mereka itu apa? Tidak memanggil dengan panggilan yang buruk. Ya, karena namanya memanggil dengan panggilan yang buruk, itu seorang apabila memanggil pada saudaranya dengan panggilan yang tidak disukai, ya, baik itu nama ataupun itu sifat.
Kalau pincang tadi apa? Sifat kan? Ya, atau suatu nama yaitu ya asi atau ya mujrim misalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan larangan ini ya dan tidak mengkhususkan ya laqab atau gelar-gelar yang lain ya. Maka tidak boleh seorang dari kaum muslimin ya untuk mencela, untuk mengolok-olok ya saudaranya dengan nama yang apa? Tidak disukainya atau nama yang ya dibencinya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman." Ya, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaitu bi'sas sifah, yaitu seburuk-buruk sifat. Ya, wal ismul fusuq, dan nama yang apa? Yang di situ terkandung kefasikan, yaitu apa? Ya, jadi sifat yang buruk dan apa? Ya, nama yang terdapat kefasikan dalamnya yaitu adalah tanabus. Tanabuz ya, yaitu adalah ya memanggil dengan apa? Dengan alqab yang dilakukan oleh ahli jahiliyah. Yang dilakukan oleh orang-orang ya jahiliyah yang mereka apa? Dahulu saling ya memanggil. Maka tatkala telah masuk agama Islam ya, setelah kaum muslimin mengetahui akan hal ini, kemudian dikatakan apa? Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertobat yaitu dari perkara ini, yaitu memanggil dengan panggilan yang buruk, ya faulaika humudz zalimun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang telah ya berbuat kedzaliman. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menamainya dengan apa? Seorang yang berbuat zalim, yang apabila dia itu tidak bertobat. Ya, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhenti dari ya memanggil dengan panggilan yang buruk, maka dia termasuk seorang yang telah berbuat zalim kepada saudaranya. Ya, kepada saudaranya. Bahkan kalau antum perhatikan sekarang ini sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian kaum muslimin apa? Mereka mengolok-olok ahlus sunnah. Ya kan? Mereka sebagian kaum muslimin mengolok-olok saudaranya yang lain dengan memanggil apa? Ya, panggilan itu yang apa? Bisa melarikan manusia dari apa? Kebaikan. Ya, orang mau mengenal dakwah Ahlussunnah, tetapi ada yang mengatakan apa? Itu apa? Wahabi. Atau itu apa misalnya? Teroris, irhabi. Ya, irhabi itu apa? Teroris, yaitu membuat ketakutan atau memanggil dengan apa? Ya, panggilan yang lain. Ya, apa? Hah? Panggilan yang buruk. Bisa dipahami kan? Ini sebagian kaum muslimin ya menamai saudaranya ya dari kalangan ya dari ahlus sunnah dengan panggilan yang tidak selayaknya ya, yaitu dengan perkataan wahabi atau teroris, irhabi ya, maka wajib bagi mereka. Jadi wajib mereka yang menamai kepada ahlus sunnah seperti itu dengan gelar-gelar yang seperti itu untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk bertobat ya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak apa? Berarti dia telah berbuat kedzaliman dan dia telah menyerupai orang-orang yang apa? Orang-orang jahiliyah. Ya, merupai apa? Perbuatannya orang-orang jahiliyah. Maka yang wajib bagi mereka adalah untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan memuji kebaikan atas ahlus sunnah ya, dan ya mengenalkan pada manusia pada haknya ahlus sunnah. Kalau ahlus sunnah baik ya dikenalkan yang baik, jangan malah dibuat buruk ya, walaupun memang di sana ada perorangan ya yang misalnya apa ya tindak tanduknya apa terkadang apa tidak sesuai dengan ya tidak sesuai dengan adab atau akhlak ya seorang muslim, tetapi ya secara umum ya manhaj yaitu Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah ya manhaj yang terjaga, yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya beliau yang Syekh Utsman ya mengatakan itu setelah ya pembahasan itu tadi, maka dikecualikan ya, ini sudah pembahasan yang lain ya, dikecualikan dari yang itu apabila orang yang memiliki laqab ini ya tidak marah. Bisa dipahami? Ya, orang dipanggil dengan panggilan a'rad. Kemudian dia apa? Tidak marah. Ya, tidak membenci. Ya, maka tidak mengapa. Tetapi apa? Lebih baik ditinggalkan. Jadi lebih baik ditinggalkan walaupun seorang itu apa? Tidak marah. Ada di sini.
ya memanggil temannya dengan apa panggilan yang buruk, kemudian temannya nggak merasa marah, nggak apa-apa. Hah? Tapi sebaiknya apa? Ditinggalkan. Yaitu lebih utama dan lebih baik adalah ditinggalkan. Ya, apa seperti itu apa? Ditinggalkan. Atau misalnya memang dia tidak dikenal melainkan seperti hal itu, ya, maka nanti ada pembahasannya. Yaitu apabila seorang ingin mengenalkan ya seseorang melainkan tidak dikenal dengan seperti itu, ya, maka di situ nanti ada ya pembolehan dalam hal itu. Ya, ketika terjadi bahwasanya Rasulullah SAW pernah lupa dalam sholatnya, dan itu tidak termasuk apa sukhriyah. Ya, kalau orang itu apa tidak tersinggung dan tidak marah, maka itu bukan termasuk apa ya mengolok-olok, ya bukan termasuk ya mengolok-olok, dan dilakukan ketika sesuai kebutuhan saja. Ya, jangan dijadikan apa suatu kebiasaan. Ya, walaupun teman kita, saudara kita tidak marah, maka jangan dijadikan ya suatu kebiasaan ya ketika butuh saja. Di sini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika ya beliau SAW lupa ya, kemudian apa? Ya bertanya. Jadi ada seorang laki-laki yang bertanya, ya anasita, ya apakah engkau ya lupa wahai Rasulullah SAW? Au qasarta shalah, apakah engkau telah mengqasar salat? Kenapa Rasulullah SAW salat ya yang seharusnya 4 rakaat, kemudian beliau salat apa? 2 rakaat, kemudian apa? Salam. Ya, jadi Rasulullah SAW pernah lupa salat yang seharusnya 4 rakaat, kemudian beliau salat 2 rakaat ya, kemudian salam. Kemudian sahabat kibar yang lain pada waktu itu apa? Tidak bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang yang apa? Bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya seperti itu, ya, lam angsa, aku tidak lupa. Ya, walam tuqassar, dan salat itu tidak dikosor. Ya, faqala bal sholaita rakaatain. Kemudian laki-laki ini, ya, bahkan engkau sholat 2 rakaat wahai Rasulullah SAW. Ya, pada sholat yang seharusnya 4 rakaat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, akama qala dzul yadain. Ya, apakah seperti yang dikatakan oleh dzul yadain? Maksudnya dzul yadain apa? Memiliki tangan yang apa? Yang panjang. Jadi bukan maksudnya suka mencuri, tapi apa? Memang tangannya apa? Panjang. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, di sini Rasulullah SAW memakai apa? Lakob kan? Ya, akama qala dzul yadain, apakah seperti yang dikatakan dzul yadain? Kemudian sahabat mengatakan qalu na'am. Ya, qalu na'am. Ya. Ya, bahkan yaitu bahasanya Rasulullah SAW itu apa? Salat 2 rakaat, kemudian Rasulullah SAW ya bangkit menggenapkan 2 rakaat, kemudian sujud ya sahwi setelah salam. Dan ini apa? Hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Dan orang ini dzul yadain ini maksudnya adalah seorang yang memiliki tangan yang panjang. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dengan lakopnya. Ya, menyebutkan dengan lakopnya. Maka apabila dia tidak marah atau seorang itu tidak diketahui melainkan dengannya, maka tidak mengapa. Ya, sebagaimana siapa yang tahu dalil yang lain? Contohnya misalnya apa? Abasa wa tawalla. Kemudian apa? Anja'ahul a'ma. Siapa a'ma? Ya, Ibnu Ummi Maktum. Ya, disebut di sini apa? Dengan apa? Sifat yang diketahui dengannya kan? Yaitu dengan panggilan a'ma. Padahal namanya ada. Tapi disebutkan apa? Disebutkan ya lakopnya. Ya, disebutkan lakopnya. Begitu pula apabila ya antum sekalian ya melihat dalam kutub ya dari para ulama salaf, ya mereka ada yang menyebutkan bahasanya haddatsana fulan al-a'rad, ya haddatsana fulan al-a'rad. Jadi di sana ada apa? Ya seorang perawi yang apabila disebutkan itu adalah ya nama disebutkan dengan apa? Lakopnya yaitu al-a'rad, atau ada yang mengatakan al-fakir dan yang semisalnya. Maka ya di sini ya sepantasnya apa? Tidak memanggil seorang itu apa? Dengan panggilan ya nasihat beliau, yaitu seorang itu apa? Tidak memanggil pada saudaranya dengan panggilan yang di situ terdapat ya perendahan di dalam agamanya. Ya, maka tidak boleh mengatakan ya fasik atau ya asi, ya zani, ya atau ya fulan asi, ya dan yang semisal itu. Bisa dipahami kan di sini kan? Ya, jadi wala tanabazu ya itu tadi ya sebagaimana kita telah ya baca penjelasannya.
Dan kita baca ya tafsir ini, qala muallif hafizahullah taala, innamal mu'minun ya ayyuhalladzina amanu, yaitu wahai orang-orang yang saddaqullah wa rasulah, itu yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wa amilu bi syariatihi, dan mereka beramal dengan syariatnya, la yahza qaumun, ya janganlah menghina, qaumun mu'minun, yaitu kaum yang beriman, min qaumin mu'minin, itu dari ya atau kepada kaum mukminin yang lain. Karena apa? Asa ayyakuna al-mahzu bihi minhum khairan minal haziin. Ya, karena bisa jadi atau boleh jadi orang yang diolok-olok itu, yang dihina itu, dari mereka itu ada yang lebih baik daripada orang-orang yang ya menghina. Dan juga ya wala yahza nisaun mu'minat, dan juga jangan apa? Mengolok-olok ya para mukminat min nisa'in mu'minat, ya dari apa? Sekelompok wanita mukminat yang lain. Karena apa? Ayakuna al-mahzu bihi minhunna khairam minal haziat. Ya, karena boleh jadi ini orang-orang yang dia apa? Atau wanita-wanita yang diolok-olok itu, dari mereka itu apa? Lebih baik dari orang-orang atau wanita yang mengolok-olok. Wala ya'iba'dukum ba'da. Ya, dan janganlah kalian apa? Sebagian kalian menghina kepada sebagian yang lain. Wala yad'u ba'dukum ba'da bima yakrah minal alqab. Dan janganlah sebagian dari kalian memanggil kepada sebagian yang lain dengan apa yang dia benci dari lakob-lakob, gelar-gelar, ya bi'sas sifah, yaitu dikatakan ya seburuk-buruk sifat, wal ilmus fusuk, wal ismul fusuk, ya, dan kefasikan, yaitu adalah apa? As-sukhriyah, wa huwa as-sukhriyah, ya, yaitu adalah sukhriyah, ya, mengolok-olok, ya, dan menghina dan memberikan gelar, saling memberikan gelar yang buruk, ya, ba'dama dakhaltum fil Islam, yaitu setelah kalian masuk ke dalam agama Islam, wa aqaltumu, dan kalian telah mengetahui ya tentang agama Islam. Wa man lam yatub min hadhi sukhriyah, barang siapa yang tidak ya bertaubat dari apa? Olok-olok ini, ya, penghinaan ini, lamas wa tanabus, ya, memberikan gelar yang buruk, wal fusuk, dan kefasikan, fa ulaika humul ladzina dzalamu anfusahum, maka mereka ini adalah orang-orang yang telah mendolimi diri mereka, birtikabi hadhil manahi, yaitu ya dikarenakan apa? Telah melakukan larangan-larangan ini. Nah, ini tafsir ya dari tafsir Muyassar. Saya pahami kan di sini kan? Ya, insyaallah bisa dipahami ya. Jadi pada ayat yakni wala tanabazu, di situ ada apa? Asbabun nuzul ayah. Ya, dari sahabat siapa namanya? Abu Jabirah. Ya, Abu Jabirah. Ya, Abu Jabirah. Apa Jabirah maknanya? Kalau Jabirah itu namanya biasanya apa? Dipakai ya sebagai perban. Ya, tapi nggak tahu karena saya tidak membaca ya apa biografi beliau ya radhiyallahu taala anhu lebih banyak. Jadi kalau Jabirah itu adalah perban ya. Seperti itu. Insyaallah bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.